Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nari Maulana dari jurusan Ilmu Falak kelas A dengan NIM 10900120008. Saya akan menjelaskan mengenai epimeris hisab ruqyat. Epimeris hisab ruqyat ini menyediakan beberapa data mengenai matahari dan bulan yang dapat digunakan untuk kegiatan hisab maupun ruqyat, menentukan arah kiblat, waktu-waktu sholat, awal bulan Qamariyah, dan gerhana. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai data matahari. Data matahari ini berjumlah 8. Saya akan menjelaskannya di atas ini. Jadi mungkin saya bisa berpindah-pindah sedikit. Sekali lagi. Cukup. Yang pertama adalah ekliptik longitude. Ekliptik longitude dikenal dalam bahasa Indonesia dengan bujur astronomi. Adalah jarak matahari dari titik Aries, vernal equinox, diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Yang kedua adalah ekliptik latitude. Dikenal dalam bahasa Indonesia dengan lintang astronomi. Data ini adalah jarak titik pusat matahari dari lingkaran ekliptika. Selanjutnya, apparent ascension. Apparent ascension dikenal dalam bahasa Indonesia dengan ascension recta. Adalah jarak matahari dari titik Aries, Hamad, diukur sepanjang lingkaran ekuator. Keempat, apparent declination. Apparent declination dikenal dalam bahasa Indonesia dengan deklinasi matahari yang terlihat, bukan matahari hakiki. Adalah jarak matahari dari ekuator. Bila nilai deklinasi positif, maka matahari berada di sebelah utara ekuator. Tapi bila nilai deklinasi negatif, berarti matahari berada di sebelah selatan ekuator. Selanjutnya nomor 5, True Geocentric Distance. True Geocentric Distance dikenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah jarak geosentrik. Data ini menggambarkan jarak antara bumi dan matahari dalam satuan astronomical unit. Oleh karena bumi mengelilingi matahari tidak merupakan bulat bola, melainkan berbentuk elips menyerupai bulat telur, sehingga terkadang dekat dan terkadang jauh. Jarak terdekat antara bumi dan matahari disebut perigee atau al-hadid, sedangkan jarak terjauhnya disebut apogee atau al-auj. Selanjutnya, keenam, semi-diameter. Semi-diameter dikenal dalam bahasa Indonesia dengan jari-jari, yang dikenal pula dengan nisfu kobar asyams. Adalah jarak titik pusat matahari dengan piringan luarnya. Lalu, nomor 7, true obliquity. True obliquity dikenal dalam bahasa Indonesia dengan kemiringan ekliptika. Adalah kemiringan ekliptika dari ekuator. Terakhir, nomor 8, equation of time. Equation of time dikenal dalam bahasa Indonesia dengan perata waktu. Adalah selisih antara waktu kulminasi matahari hakiki dengan waktu kulminasi matahari rata-rata. Data ini biasanya dinyatakan dengan huruf E kecil. Sekian dari data matahari, kita selanjutnya ke data bulan. Data bulan. Data bulan ini berjumlah 8. Saya akan menyebutkannya satu persatu. Cukup. Yang pertama adalah apparent longitude. Apparent longitude yaitu bujur astronomi bulan. Data ini adalah jarak antara titik Aries sampai bulan diukur sepanjang lingkaran ekliptik. Nomor 2 adalah apparent latitude. Apparent latitude diterjemahkan dengan lintang astronomi bulan.
Data ini adalah jarak antara bulan dengan lingkaran ekliptika diukur sepanjang lingkaran kutub ekliptika. Ketiga adalah apparent extension. Apparent extension dikenal dalam bahasa Indonesia dengan ascension recta. Data ini adalah jarak titik pusat bulan dari titik Aries diukur sepanjang lingkaran ekuator. Yang keempat adalah apparent declination. Apparent declination di sini adalah deklinasi bulan yang dikenal pula dengan istilah mailul qamar. Data ini adalah jarak bulan dari ekuator. Nilai deklinasi positif jika bulan di sebelah utara ekuator dan negatif jika di sebelah selatan ekuator. Nomor 5 adalah horizontal parallax. Parallax dikenal dalam bahasa Indonesia dengan benda lihat. Sedangkan horizontal parallax adalah besaran sudut yang ditarik dari titik pusat bulan ketika di ufuk atau ketika di horizon ke titik pusat bumi dan garis yang ditarik dari titik pusat bulan ketika itu ke permukaan bumi. Selanjutnya nomor 6, semi diameter. Semi diameter di sini adalah jari-jari bulan. Adalah jarak antara titik pusat bulan dengan piringan luarnya. Ketujuh adalah angle break limb. Angle break limb dikenal dalam bahasa Indonesia dengan sudut kemiringan hilal. Adalah sudut kemiringan piringan hilal yang memancarkan sinar sebagai akibat arah posisi hilal dari matahari. Kedelapan adalah fraction illumination. Fraction illumination adalah besar atau luas piringan bulan yang menerima sinar matahari yang tampak dari bumi. Sekian dari data matahari dan data bulan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.